教烈焰戟，好！啊！怎么可能？可恶！他怎么有如此多圣剑？ Kan kita malam gaskan Lord Lingfeng ya kan? So maka dari itu di part 118 kali ini kita semua bakal melihat pertarungan Xiang-Er yang berlanjut. Wah seru banget nih. Sampai-sampai Xiang-Er mode bener-bener serius nih guys. Dia mengeluarkan ulti terkuatnya. Kira-kira ultinya apa tuh? Kalian semua lupa kan? Tapi Mimin peringatkan satu hal, yaitu karena di part kali ini itu full bertarung, jadi durasinya lebih pendek. Hanya saja actionnya itu lebih banyak. Jadi bakal lebih seru dong guys. Oke kalau gitu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Xiang-Er harus bertarung melawan Celau, anak buahnya Tuan Muda Zeton. Celau ini sudah berada di ranah Divine Martial tingkat 7. Selain itu, dia memiliki yang namanya Martial Soul Naga Sayap Api Ungu. Kekuatan naganya ini juga bisa menangkis serangan jiwanya Xiang-Er. Jadi, ini bakal menjadi lawan yang cukup berat ya guys. Pertarungan pun terjadi. Awalnya Xiang-Er bisa unggul karena Celau meremehkannya. Xiang-Er juga mengeluarkan satu pedang suci guys. Tapi seiring berjalannya waktu, dia nggak ada pilihan selain menggunakan kedua pedang suci sekaligus. Pertarungannya menjadi semakin sengit, tapi serangan jiwanya Xiang-Er sama sekali tidak berefek di hadapan Celau. Ini menjadi bencana ya. Celau memberikan serangan balasan, gantian Xiang-Er terpojok akan serangan-serangannya. Cakar naga berserta hempasan ekornya sungguhlah kuat, membuat si Xiang-Er auto terpental sampai terluka. Gak memberikan kesempatan, Xiang-Er segera diserang dengan serangan susulan, dan kita pun masuk ke intro ya guys. Shenlong Kan, yaitu cakar naga penjelajah langit. Lantas apa yang bakal dia lakukan? Dia membalasnya dengan kekuatan tornado galaksi, menciptakan tornado super kuat yang menghancurkan serangan beserta mengganggu kondisinya Celau. Mantap, puyeng-puyeng datu kena tornado sebesar itu. Celau sempat kebingungan cara dia melepaskan teknik ini. Dia terus memperhatikan sekitar, apalagi naganya itu mulai linglung kehilangan arah. Namun akhirnya dia menggunakan tombak naga api ungunya guys. Dikatakan kalau tombak ini merupakan artefak roh kelas 3 tingkat kaisar. Dia pun menghancurkan tornado topan milik Xiang-Er dengan tombak naga ini. Sehingga keduanya pun kembali beradu kekuatan sampai terpental guys. Celau mendapatkan momentum untuk melancarkan serangan balik, membuat Xiang-Er terpental sampai ke tanah. Xiang-Er pun berpikir, kalau cuma mengandalkan pedang suci, nggak bakal cukup melawan musuh Divine Martial tingkat 7. Minimal dia harus menggunakan kekuatan tubuh Dharma Asuranya nih guys. Nggak ada pilihan, Xiang-Er pun mempersiapkan kekuatan lainnya. Tapi kali ini cuma mengeluarkan pedang raksasa guys. Menurut Celau, memiliki dua pedang suci itu memang hebat. Tapi kalau kekuatan masih kurang cukup, ya tetap bakalan kalah lah. Celau mencoba melawannya tapi menghasilkan naganya dikalahkan. Dia pun mengeluarkan teknik 7 naga pebantai, segera ke 7 naga raksasa
itu dikeluarkan mengelilingi Xiang Waduh, bencana nih. Xiang segera mengeluarkan pedang sucinya, menciptakan 7 pedang yang langsung mengejar ke-7 naga pebantai milik Celau. Sehingga tu kekuatan pun terus terjadi. Semua naga berhasil dihancurkan, guys. Serangan pedang susulan pun dilancarkan. Celau sadar itu adalah api suci, membuat dirinya tidak kuasa menahannya dan terpental juga. Kali ini Xiang menggunakan ketiga pedang suci nih, guys, membuat Celau mulai ketar-ketir. Kekuatan pengendali ke-10.000 pedang pun digunakan, ini sama dengan milik Ling Feng. Hanya dengan teknik inilah baru bisa menggunakan pedang lebih dari satu ya guys. Dan menggabungkan ketiga pedang sucinya, Celau segera bertahan menggunakan sisik naga pelindung langit. Sehingga itu beradu kekuatan dengan ribuan pedangnya Xiang mampus datu. 可恶，他怎么有如此多圣剑？ Tentu kesaktian Xiang menjadi bahan gibahan buat mereka. Lei Hao juga memiliki pedang suci, tapi cuma di tingkat 2. Sementara milik Xiang itu di tingkat 8 semua, guys. Wow. Bahkan Zhe mengaku, dia sendiri cuma bisa menggunakan senjata roh kelas 8 tingkat kaisar. Kekuatan Xiang begitu menakutkan sampai membuat para penonton itu ketar-ketir. Mereka sempat gak percaya, guys. Ya elah, mereka gak tahu aja nih, abangnya si Ling Feng itu punya berapa banyak pedang suci. Belum dihitung sama pedang dewanya lagi ya kan? Xu Yao jadi penasaran apakah pedang suci semudah itu didapatkan? Karena dia melihat adiknya Xiang sampai memiliki 3 pedang suci. Xu Yao pun mengira kalau ayahnya Ling Feng, sang raja pedang, sudah memberikan anak-anaknya masing-masing pedang suci. Sampai-sampai dia meminta, guys, 1 pedang suci buat dirinya dengan cara menggoda-goda Ling Feng. Ya elah, enak aja main minta-minta ya, dikira barang murahan kali. Dia bahkan mengajak Ling Feng untuk semakin dekat. Seenaknya aja nih cewek ya. Ling Feng tidak peduli. Tapi saat Xiang melancarkan serangan pembantai, tiba-tiba Celau berubah menjadi sosok naga. Dia menggunakan teknik transformasi naga yang merupakan warisan dari garis keturunan naga. Gak pernah menyangka ya, bocah seperti Xiang bisa membuat jenius Chongzhou mereka terhimpit segininya, guys. Soalnya, kalau semisal belum mencapai ranah nirvana tapi menggunakan teknik transformasi naga, bisa-bisa menghancurkan esensi sejati tubuh, yang dimana itu juga bisa menghancurkan pondasi kultivasi orang itu sendiri. Nah, ketika Celau menggunakan teknik transformasi ini, menandakan dirinya sudah tidak ada pilihan, guys. Tapi di satu sisi mereka juga yakin, kali ini Xiang bakal dikalahkan. Karena kekuatan Celau itu meningkat sampai ke tingkat 8. Apakah benar demikian? Mari kita saksikan. Serangan Xiang tidak cukup melukai sang naga. Adu kekuatan pun terjadi. Benar saja, guys. Sekarang daya serangan Celau meningkat drastis. Celau sempat memuji Xiang bisa memaksanya seperti ini. Tapi sudah tiada kata ampun. Dia mengeluarkan sosok 3 naga raksasa yang terus mengelilingi Xiang tidak membiarkannya celah untuk kabur. Ketiga naga pun diperintahkan untuk langsung menghantam si Xiang Mereka pun menerjam bersamaan. Xiang sempat terdiam sejenak. Dia ragu harus mengeluarkan tubuh Dharma ataukah tidak. Tapi akhirnya tubuh Dharma Asura pun digunakan, guys. Kelar udah si Celau tuh.
Daya tekanannya aja udah cukup membuat para naga terpukul mundur. 进来！ Tapi si celah memaksakan diri, dia mencoba menerjang. Xiang secara bertubi-tubi menebas semua naga yang ada di sana. Mudah sekali. Hah, jadi ini kekuatan tubuh Dharma Bloodline-nya. Membuat Celau terkejut bukan main. Kali ini baru full power nih guys. Habis sudah si Celau. Lei Hao seakan-akan mengenali tubuh Dharma satu ini dan akhirnya dia sadar kalau itu adalah tubuh Dharma Asura. Mendengar namanya saja itu sudah cukup membuat semua orang di sana auto terpukul mundur ketakutan ya. Jelas ya guys, kalau kalian lupa, tubuh Dharma Asura itu kalau sudah mencapai ke tingkat tertinggi nih atau tingkat puncak, katanya bisa sampai melawan para dewa tertinggi. Sayangnya aja si Xiang masih kecil ya kan, dan ranahnya masih rendah. Kalau udah di puncak, beda cerita tuh. So gimanakah pertarungan mereka selanjutnya buat part 119? Langsung saja kita masuk ke bagian spoiler ya guys. Apakah Celau terbantai atau dia langsung mengaku kalah? Oke guys, jadi setelah pertarungan itu, ternyata para murid dari Chongzhou masih tidak terima. Nggak jelas pokoknya lah. Mereka tuh cari-cari alasan guys. Udah kalah, nggak mau ngaku kalah. Jadi di sini mereka berencana menangkap Ling Feng dan kawan-kawannya. Di mana Xiang sudah menghabisi Celau sampai terluka parah. Nah, mereka nggak terima tuh. Apalagi Xiang menggunakan tubuh Dharma yang dimana itu berasal dari alam nether, jadi mereka menggunakan itu sebagai alasan untuk menangkap si Xiang Ling Feng nggak terima dong, adiknya mau ditangkap. Sehingga dirinya pun berdiri berteriak, nggak ada yang boleh menyentuh adiknya. Dan tuar. Ini bakalan seru ya guys. Habis ini Ling Feng lah yang bakal turun untuk bertarung. Semakin gak sabar buat episode selanjutnya. Selesai dulu untuk part 118 Wan Jie Tujun. Update lagi nanti untuk Lord of the Ancient God Grave